Kembali lagi di obrolan pagi dan saat ini segera akan hadir bersama-sama dengan kami seorang narasumber yang pasti akan memberikan informasi menarik untuk Anda yang akan bergabung melalui line Zoom dan pastinya akan kami bahas adalah PPDB di Kota Yogyakarta atau penerimaan peserta didik baru. Nah, ini untuk Anda yang mungkin putra-putrinya dalam waktu dekat akan segera masuk ke jenjang pendidikan, mungkin dari TK atau mungkin masuk SD atau ke SMP. Wah, nanti informasinya akan kita gali lebih lanjut lagi. Sudah hadir bersama-sama dengan kami ada Bapak Manarima SPD MENG selaku Kabid PTK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Mana. Selamat pagi. Ya, Kabar baik ya Pak ya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru yang mungkin ini nanti akan ada banyak sekali informasi yang disampaikan karena yang jelas kita perlu nih tahu mungkin tanggalnya, teknisnya, sistemnya seperti apa, dan adakah hal-hal penting lain yang perlu diketahui oleh pemirsa ya Pak ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, boleh diberikan sedikit pengantar Pak tentang penerimaan peserta didik baru di Kota Yogyakarta tahun ini. Silakan. Ya, baik. Penerimaan peserta didik baru di Kota Yogyakarta pada jenjang TK, SD, dan SMP pada prinsipnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Hampir samalah dengan tahun-tahun yang kemarin. Mungkin hanya pada jenjang pendidikan masuk SMP saja yang agak berbeda dengan tahun yang kemarin. Kalau saya bisa jelaskan bahwa untuk masuk SMP itu jalurnya ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru, serta ada jalur prestasi. Untuk jalur zonasi di sini itu ada dua jalur juga, yaitu jalur zonasi radius dan zonasi daerah. Kalau tahun lalu namanya zonasi wilayah dan zonasi mutu ya. Tahun sekarang namanya zonasi radius dan zonasi daerah. Kemudian untuk yang tahun kemarin, tahun ini juga ada perbedaan dari aspek bahwa nilai raport digunakan sebagai salah satu alat seleksi. Jadi selain nilai ASPD, juga ada nilai raport yang menjadi persentase di antara nilai gabungan itu tadi. Jadi untuk masuk beberapa jalur itu, yang jalur selain jalur radius dan disabilitas, menggunakan namanya nilai gabungan. Nilai gabungan ini merupakan 80% nilai ASPD ditambah 20% nilai raport ditambah nilai prestasi bagi yang memiliki. Nah, ini kemudian tahun ini tentu kita sudah memformulasikan dan kita sudah mendapatkan data dari seluruh peserta didik di Kota Yogyakarta yang jenjang SD yang akan masuk ke SMP. Kita sudah punya data terkait dengan nilai raport. Tinggal nanti kita menunggu nilai ASPD yang sebentar lagi juga akan kita dapatkan dan kita masukkan ke dalam sistem untuk kemudian diakses oleh masyarakat untuk kemudian keperluan penerimaan peserta didik baru. Selain itu kemudian ada yang namanya jalur zonasi daerah ya. Kami tekankan untuk zonasi radius tadi bahwa prioritas diterima masuk zona radius adalah bagi peserta didik penduduk daerah atau peserta didik Kota Yogyakarta yang berstatus sebagai anak atau cucu. Jadi di sini kalau statusnya sebagai family lain tidak bisa mengakses untuk jalur zonasi radius. Namun yang di zonasi daerah masih bisa diakses oleh yang family lain. Kemudian untuk zonasi daerah di sini yang mengakses adalah penduduk daerah tanpa membedakan mana itu adalah anak kandung atau family lain, itu boleh mengakses. Kemudian alat seleksinya tadi nilai gabungan. Kemudian ada juga jalur namanya jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini juga terbagi dua. Jalur afirmasi penduduk miskin atau yang dari keluarga menuju sejahtera kalau di Kota Yogyakarta. Kemudian jalur
afirmasi penyandang disabilitas. Cacat fisik maupun mental ini dapat mengakses masuk sekolah SMP negeri di Kota Yogyakarta. Yang jalur afirmasi ini, yang disabilitas ini, datanya juga sudah kami dapatkan, sudah ada semua di sistem kami, sehingga peserta didik tinggal masuk ke sistem kemudian mendaftar seperti biasa. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru. Ini diperuntukkan untuk yang perpindahan orang tua adalah bagi pejabat-pejabat negara yang karena perpindahan tugasnya sangat dinamis. Kemudian pindah ke Kota Yogyakarta, ini kita fasilitasi juga untuk dapat mengakses PPDB di Kota Yogyakarta. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kemaslahatan guru. Jadi guru-guru kita yang di SMP negeri itu dapat mengakses jalur ini. Dia dapat mendaftarkan anaknya pada jalur ini, kemudian memilih sekolah yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi. Prestasi ini ada dua juga, bibit unggul dan prestasi luar daerah. Kalau bibit unggul itu bagi anak-anak terbaik di sekolah, 10% anak-anak yang terbaik di sekolah, baik itu penduduk daerah maupun penduduk luar daerah yang sekolah di Kota Yogyakarta, dapat mengakses PPDB jalur bibit unggul ini, yang itu kemudian diseleksi khusus ya. Kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi luar daerah, ini khusus untuk penduduk luar daerah. Penduduk luar daerah dapat mengakses jalur ini. Saya kira itu informasi global ya yang bisa saya sampaikan untuk ini. Nanti kita perdalam lagi hal-hal yang mungkin perlu diketahui detail oleh masyarakat. Ya, baik. Jadi untuk jalurnya ada 4 pilihan jalur ya Pak tadi ya. Donasi, afirmasi, kemudian perpindahan orang tua atau kemaslahatan guru, dan juga jalur prestasi. Ini pasti yang perlu diketahui oleh Anda nih, para orang tua atau mungkin keluarga yang akan segera memasukkan anak-anaknya untuk bersekolah dari jenjang TK sampai dengan SD. Nah, mungkin nih Pak, sebelum kita nanti gali lebih lanjut lagi tentang detailnya, ada atau tidak sih Pak perbedaan gitu ya untuk penerimaan peserta didik baru tahun ini dan tahun yang lalu gitu? Apakah ada perbedaan yang cukup mencolok atau mungkin hanya sedikit penyesuaian? Iya, kalau perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Yang itu tadi istilahnya yang sekarang zona radius adalah seleksi berdasarkan jarak dekat antara rumah ke sekolah gitu ya. Kalau tahun lalu namanya zonasi mutu, zonasi wilayah ya. Kemudian yang itu jelas, yang ada tambahan adalah bahwa pada tahun ini parameter nilai rapor juga dipertimbangkan untuk prioritas diterima di SMP negeri itu. Hanya dua itu mungkin yang agak ini ya. Kemudian pada zonasi radius ini memang tidak dibolehkan bagi penduduk yang berstatus famili lain, hanya untuk status anak atau cucu, dan ini memang hanya diperuntukkan untuk penduduk Kota Yogyakarta, seperti itu. Oke, baik. Nah kemudian kalau Jogja ini kan juga memang dikenal dengan kota pelajar begitu ya Pak ya, memang sekali anak-anak muda, generasi muda yang bersekolah di Yogyakarta, dan jumlah sekolahnya juga banyak. Nah ini dari tahun ke tahun nih antara para calon siswa dan jumlah instansi pendidikan yang ada ini memang sudah cukup Pak, atau mungkin sebenarnya perlu ditambah lagi lebih banyak Pak? Iya, saya kira kalau lulusan sama ya, sama persis dengan tahun kemarin ya, tidak terlalu jauh berbeda, sehingga daya tampung kita itu cukup ya. Kalau TK SD itu, bahkan di SD itu daya tampung sekolah negeri kita itu melebihi daripada peserta didik yang mau mengakses. Kalau di SMP itu, ya, kalau di SMP negeri dan swasta itu sebenarnya kuotanya berlebihan ya. Sehingga kalau yang negeri memang akan diterima sekitar 50 sekian persen dari anak-anak yang mendaftar. Tapi kan kita juga banyak sekolah-sekolah swasta yang kemudian yang kualitasnya juga bagus, itu bisa diakses oleh anak-anak kita yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, seperti itu. Sehingga tidak perlu ada penambahan daya tampung, penambahan sekolah, dan itu seperti itu. Sejauh ini ya. Ya. Oke.
Kemudian nih mungkin ada juga nih dari pemirsa yang kadang-kadang kita sebagai satu keluarga itu punya mungkin sekolah favorit ya. Mungkin dulu ayahnya bersekolah di sana atau mungkin bahkan kakeknya gitu ya. Kemudian Ya. orang tua, wah pokoknya gimana caranya anak saya nanti sampai Hmm. itu selanjutnya harus di sekolah yang sama. Dan Ya. sekarang ada beberapa jalur yang berbeda-beda gitu Pak. Ini Ya. memberikan pengertiannya seperti apa Pak? Mungkin misalnya dari segi zonanya Ya. beda atau mungkin kebetulan sudah pindah kota tapi masih ingin tetap bersekolah di sekolah yang sama. Itu gimana Pak? Ya, jadi begini ya, prinsipnya PPDB di Kota Yogyakarta itu memberikan ruang kepada anak-anak yang pertama itu dekat dengan sekolah, harus diterima. Kemudian anak-anak juga yang miskin, ada juga kuotanya. Kemudian anak-anak yang disabilitas juga ada kuotanya. Anak-anak yang orang tuanya pindah ke Kota Yogyakarta, kemudian anak-anak guru juga ada apa namanya kuotanya. Nah, untuk yang zonasi daerah maupun prestasi luar daerah ini sebenarnya ruangnya cukup terbuka dan cukup banyak ya. 44% dan 10% itu cukup banyak untuk menampung anak-anak yang misalnya yang zonasi daerah itu kan tidak memandang yang penting penduduk daerah lah. Dia kalau statusnya family lain masih boleh mengakses yang zonasi daerah yang 44% ini. Kemudian yang memang benar-benar dari luar DIY atau luar kota Yogyakarta, ini dapat mengakses yang prestasi luar daerah. Dan memang itu khusus untuk mereka. Jadi kita juga kemudian tidak menutup ruang bagi penduduk di luar kota Yogyakarta. Tetap kita fasilitasi dengan kuota yang dianggap cukup untuk kemudian dilakukan seleksi. Jadi sesama penduduk daerah juga, penduduk kota Yogyakarta juga ada seleksi yang sama dengan penduduk luar kota Yogyakarta. Nah, yang potensi tidak diterima mungkin sama ya, sama persentasenya sekitar kira-kira mungkin kalau penduduk kota Yogyakarta itu mendaftar pada semua jalur itu ya sekitar 50 sekian persen lah yang diterima di sekolah negeri. Nah, mungkin juga samalah yang penduduk luar DIY juga yang luar kota juga yang akan bersekolah di kota, tentu juga persentasenya tidak 10% itu cukup banyak untuk dapat diakses oleh mereka. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Mana. Kita akan Ya. jeda dan setelah yang satu ini kami akan kembali lagi di obrolan pagi. Anda masih menyimak obrolan pagi dan masih berbincang bersama Pak Mana, Kabid PTK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mengenai penerimaan peserta didik baru. Tadi sudah diberikan banyak sekali pengantar tentang jalur-jalur yang bisa dipakai gitu ya untuk para calon peserta didik yang baru. Nah, ini tadi mungkin belum sempat disinggung nih Pak, untuk pelaksanaannya bisa diinformasikan periodenya tanggal berapa hingga tanggal berapa? Ya. Oke, baik. Kalau pelaksanaan PPDB masuk SMP negeri secara online itu sendiri, itu kita lakukan 4 tahap ya. Yang pertama adalah untuk yang bibit unggul dulu. Paling pertama kita laksanakan ini, bibit unggul pada tanggal 13 dan 14 Juni besok. Kemudian setelah itu diselenggarakan jalur zona radius dan penerimaan peserta didik baru untuk penyandang disabilitas. Ini bersamaan juga ini. Kemudian pada tanggal 24 dan 25 Juni 2024. Kemudian setelah itu dilaksanakan lagi perpindahan orang tua, jalur perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru, yaitu tanggal 26 dan 27 Juni. Kemudian yang terakhir kemudian berbarengan yang jalur zonasi daerah, kemudian prestasi luar daerah, kemudian afirmasi KMS. Ini kan berbarengan juga. Jadi pada tanggal 2 sampai 3 Juli. Kenapa seperti itu? Ya karena memang kita memberikan kesempatan yang luas kepada penduduk Kota Yogyakarta untuk mengakses PPDB. Paling tidak mereka itu dapat mengakses dua kali PPDB ya. Misalnya penduduk yang kota itu dapat mengakses yang zonasi radius. Kemudian setelah itu kan misalnya tidak diterima juga
dapat mengakses yang zonasi daerah. Kemudian kalau anak-anak yang berprestasi di sekolah itu bisa 3 kali malahan. Ya, yang pertama dia ikut PPDB Bibit Unggul. Jika tidak diterima, masih berpeluang untuk ikut yang zona radius, ya. Kemudian ikut yang zona daerah, seperti itu. Jadi memang PPDB kita buat sedemikian sehingga memang anak-anak kita yang rumahnya dekat dengan sekolah, kemudian pinter, kemudian dia dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, kemudian berprestasi, ini semua dapat terakomodir dalam kuota PPDB di Kota Yogyakarta, seperti itu. Baik, berarti yang paling dekat adalah tanggal 13 dan 14 ya untuk bibit unggul. Iya. Boleh. Namun memang ada proses-proses sebelumnya ya, ada proses-proses sebelumnya yang kita laksanakan, yaitu pendataan. Pendataan ini penting untuk anak-anak kita yang penduduk kota tapi sekolahnya di luar kota. Ini harus pendataan ke Dinas Pendidikan. Kemudian pendataan bagi pemegang KMS juga ada, yang anak KMS tidak tercantum dalam KMS tapi orang tuanya atau salah satu anggota keluarganya tercantum dalam KMS, ini juga harus pendataan. Kemudian anak-anak yang dari luar provinsi juga ini harus melakukan ASPD luar daerah, karena mereka yang dari luar provinsi ini kan tidak punya nilai ASPD ya, sehingga mereka harus ikut ASPD luar provinsi dulu untuk dapat kemudian mengakses PPDB di Kota Yogyakarta, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kan sekali detail-detail tanggalnya, Pak ya. Ini apakah informasinya bisa diakses juga lewat sosial media atau website? Iya, semua kita ada. Kita ada Instagram, kita ada website Dinas Pendidikan, dan kemudian pada saatnya nanti dapat langsung dibuka ke jogjasiapppdb.com itu tadi. Langsung masuk ke aja, terus nanti buka jogjasiapppdb.com, itu nanti semua informasi dapat diakses di situ. Ya. Jadi jangan khawatir ya, kalau mungkin ya. Nanti bisa diakses informasinya lengkap semuanya untuk Anda. Iya, betul. Lebih detail ke jalur-jalurnya ya Pak ya. Tadi ada jalur afirmasi, kemudian perpindahan orang tua atau kemaslahatan guru, dan juga jalur prestasi. Nah, mungkin yang dari jalur zonasi dulu nih Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan nih, kalau misalnya ada orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, tapi kemudian mungkin zonasinya agak berbeda gitu ya. Mungkin ada beberapa yang menitipkan tanda kutip dengan kerabatnya, atau mungkin kakek nenek, atau mungkin Pak D budenya. Katanya sekarang harus dikembalikan lagi nih dengan kakak yang sama seperti orang tua. Itu seperti apa Pak? Ya. Kalau di Kota Yogyakarta tidak perlu seperti itu ya. Yang masuk SMP itu sebenarnya begini, yang harus sesuai dengan kakak yang berstatus sebagai anak atau cucu ya, itu kemudian di zona radius ya, yang family lain memang tidak difasilitasi di situ. Tetapi anak yang berstatus family lain ini kan juga sebenarnya dapat mengakses yang zona daerah, dan itu jumlah kuotanya 44%, cukup besar, sehingga kemudian tidak perlu kembali ke kakak orang tua atau kakak asalnya, nggak perlu, dapat mengakses yang zona daerah gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk yang saya mungkin akan sedikit memperjelas yang zonasi radius ya. Jadi memang zonasi radius ini syarat-syaratnya adalah penduduk kota, kemudian di situ juga kita kemudian mempersyaratkan bahwa ada surat pernyataan orang tua. Surat pernyataan orang tua bahwa peserta didik itu domisilinya sesuai dengan kartu keluarga. Seperti itu ya. Jadi tapi kalau yang zonasi daerah yang 44% kuotanya itu tidak perlu mempersyaratkan itu. Jadi memang ini masih membuka peluang untuk penduduk yang berstatus family lain untuk dapat mengakses PPDB di Kota Yogyakarta, seperti itu. Oke, baik. Berarti itu informasi yang perlu diperhatikan ya. Kemudian dari jalur afirmasi ini Pak, apa yang perlu diperhatikan lagi oleh mungkin orang dari calon peserta didik?
Kalau yang afirmasi KMS sebenarnya prosesnya sama dengan yang lain ya. Yang perlu kita sedikit agak menginformasikan ke masyarakat yang afirmasi penyandang disabilitas. Jadi seluruh proses verifikasi yang dilakukan pada jalur-jalur yang lain itu kan ke sekolah. Kemudian yang jalur afirmasi penyandang disabilitas, proses verifikasi itu dilakukan di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center yang lokasinya ada di Kompleks SD Pujokusuman di Pojok Beteng Wetan itu. Di situ semua dilayani yang penyandang disabilitas. Kemudian bagi calon peserta didik yang mendaftar pada jalur penyandang disabilitas ini, jika yang bersangkutan tidak diterima di sekolah pilihannya, kemudian ditempatkan oleh UPT Layanan Disabilitas ke SMP swasta yang kita tunjuk, oleh pemerintah kota ini disediakan beasiswa untuk mereka selama sekolah di sekolah tersebut. Jadi memang pemerintah Kota Yogyakarta cukup memberi perhatian kepada anak-anak kita yang penyandang disabilitas. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak. Kita berlanjut ke jalur perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru. Ini juga mungkin harus diperhatikan juga ya, karena memang penting sekali ini untuk orang tua yang mungkin pindah tugas atau mungkin guru-guru yang juga punya putra-putri yang akan segera masuk sebagai peserta didik baru. Kira-kira apa, Pak, yang perlu digaris bawah dari jalur ini? Kalau jalur perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru tahun ini juga diselenggarakan secara online. Jadi mereka datang ke Dinas Pendidikan untuk yang khusus yang perpindahan orang tua ini ya, datang ke Dinas Pendidikan, kemudian diverifikasi syarat-syaratnya. Bila syarat-syaratnya memenuhi syarat, mereka diberikan token untuk diaktifasi mendaftar di jalur ini. Setelah mereka melakukan aktivasi, pada proses ini kan mereka juga melakukan pilihan sekolah, 2 pilihan sekolah, kemudian daftar itu. Dan pada jalur ini tidak sama dengan jalur yang lain karena jalur ini dapat melakukan ubah pilihan sekolah. Jadi jika pilihan 1, pilihan 2 pada jalur ini nilai yang bersangkutan hampir tidak diterima, mereka boleh melakukan ubah pilihan sekolah pada saat itu, sehingga kemudian memberi ruang juga bagi mereka nanti di mana dia Kenapa mereka ini diberikan opsi ubah pilihan sekolah? Karena orang masyarakat yang dari luar kota itu biasanya kan agak buta dengan peta atau kebiasaan masyarakat dalam memilih sekolah itu. Jadi pada jalur ini diberikan kesempatan untuk merubah pilihan sekolah. Jadi ketika tidak diterima, saya bisa mengubah pilihan sekolah, pilihan sekolah A dan sekolah B, sehingga peluang untuk diterima juga terbuka untuk mereka, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang jalur kemaslahatan guru juga sama ya, Pak, ya, berarti ya? Sama, persis sama. Mereka juga dapat melakukan ubah pilihan sekolah. Kalau yang tahun-tahun yang lalu, kalau kemaslahatan guru itu kan sebenarnya kita prioritaskan untuk anak peserta didik dari anak yang orang tuanya mengajar di sekolah tertentu itu kan. Pada sekolah itu sebenarnya dia dapat mengakses sekolah. Nah, tahun ini dibebaskan memilih 16 sekolah. Boleh memilih seluruh 16 sekolah ini. Jadi tidak harus memilih sekolah di mana orang tuanya mengajar. Seperti itu yang kemaslahatan guru. Ya, tapi mungkin juga akan jadi tantangan ya ketika peserta didiknya bersekolah di tempat orang tuanya mengajar. Mungkin jadi agak bias ya, jadi diberikan juga banyak sekali pilihan. Baik, kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi nih. Mungkin boleh juga dijelaskan, Pak, ini prestasinya tuh apa saja cakupannya? Hanya dari bidang akademis atau bisa prestasi-prestasi lain juga digunakan di sini? Yang dimaksud dengan jalur prestasi ini adalah jalur pertama itu jalur bibit unggul ya. Jalur bibit unggul di mana jalur ini hanya dapat diakses oleh 10% peserta didik terbaik di sekolahnya. Kemudian mereka ini diseleksi nilai raportnya selama 5 semester. Seperti itu. Kemudian yang terbaik, 10% terbaik di sekolah itu, datanya dikirimkan ke Dinas Pendidikan.
Kemudian mereka-mereka ini diberikan token untuk melakukan aktivasi. Nah, pada saat melakukan aktivasi, memilih 2 pilihan sekolah, kemudian mereka juga diberi kesempatan untuk ubah pilihan sekolah. Kalau yang jalur-jalur yang selain bibit unggul dan perpindahan orang tua, itu kan tidak ada namanya ubah pilihan sekolah. Tidak ada fasilitas itu. Mereka setelah verifikasi ke sekolah, ya sudah, pilihannya sudah 3 sekolah itu tidak diterima, ya sudah. Kalau yang ini, khusus yang 2 ini, yang termasuk yang bibit unggul ini, mereka diberikan kesempatan untuk ubah pilihan sekolah jika pada dalam masa PPDB yang ini kemudian mereka tidak diterima, mereka boleh melakukan ubah pilihan sekolah. Nah, itu yang dimaksud dengan prestasi bibit unggul ya. Kemudian yang dimaksud dengan yang prestasi luar daerah ini adalah menjaring peserta didik yang dari luar daerah yang memiliki nilai ASPD yang baik. Nah, ini bersaing masuk ke sekolah-sekolah yang diinginkan di Kota Yogyakarta. Mereka disediakan 10% kuota untuk dapat diakses oleh mereka. Nah, seperti itu. Kalau yang dimaksud dengan prestasi akademik ya, prestasi non akademik ya, itu sebenarnya menjadi suplemen untuk nilai ASPD. Jadi mereka yang punya prestasi di bidang olahraga, misalnya juara renang tingkat nasional atau juara tingkat daerah, itu ada waktu khusus ke Dinas Pendidikan untuk diberikan namanya surat keterangan penambahan nilai. Nah, penambahan nilai ini menambahkan nilai ASPD-nya. Jadi nilai gabungan itu kan terdiri atas 90% nilai ASPD, 20% rata-rata nilai rapot, dan plus penambahan nilai prestasi jika memiliki, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Mana informasinya. Kita akan jeda sejenak dan kami akan hadir kembali setelah jeda berikut. Tetaplah di Obrolan Pagi. Terima kasih Anda masih menyimak Obrolan Pagi dan masih berbincang bersama Pak Manarima, Kabid PTK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tentang penerimaan peserta didik baru. Ya, tadi sudah kami bahas detail tentang jalur-jalurnya, kemudian periode tanggalnya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi nih Pak ke proses seleksinya, adakah mungkin saran atau mungkin tips and trick atau apa saja yang perlu disiapkan oleh orang tua yang putra-putrinya akan segera melakukan proses penerimaan peserta didik baru ini? Ya, kalau saran kami untuk para orang tua, silahkan dicermati secara detail aturan-aturan yang kita sudah buat. Kemudian para orang tua harus mencermati kira-kira saya potensi daftar di mana. Jadi misalnya hanya berpotensi daftar pada jalur zona daerah dan zona radius, yang diperhatikan adalah yang itu saja, yang lainnya diabaikan saja jika memang tidak punya potensi daftar di situ. Sehingga kemudian dapat fokus dan dapat mempersiapkan syarat. Karena kadang-kadang syarat ini menjadi kendala ketika pada saatnya akan verifikasi ke sekolah, syarat-syaratnya ternyata belum lengkap, sehingga di akhir penentu waktu pendaftaran itu, jika yang bersangkutan datang ke sekolah verifikasinya terlambat, maka tentu yang diprioritaskan adalah yang datang verifikasi lebih dahulu ke sekolah, sehingga ini harus menjadi perhatian orang tua agar sebelum pelaksanaan dibaca detail regulasinya, kemudian disiapkan syarat-syarat yang diperlukan, sehingga ketika saatnya nanti melakukan verifikasi tidak kelabakan dan langsung bisa dilakukan secepat mungkin. Jadi memang harus fokus mana yang diambil, kemudian terutama syarat-syaratnya biar nggak 2 kali kerja gitu ya. Sekali sudah detail semua paham, berarti nanti prosesnya bisa langsung berlanjut. Baik. Kemudian mungkin bisa dijelaskan kembali Pak untuk proses seleksinya nih, apa saja yang perlu diperhatikan, diberikan gambaran juga mungkin ya. Ya, kami ingin menjelaskan sedikit untuk yang proses seleksi pada zona radius dan zona daerah ya, karena ini agak berbeda.
Untuk proses seleksi, untuk zona radius, eh, yang diprioritaskan diterima adalah peserta didik yang jarak titik RW rumahnya ke sekolah itu terdekat. Jadi prioritasnya itu. Kemudian jika jarak antara titik RW dan rumahnya itu sama, masing-masing tinggal di RW yang sama, maka prioritas yang diterima adalah pilihan sekolah, pilihan pertama, pilihan kedua, atau pilihan ketiga. Jika pilihan ini masih sama, maka yang dilakukan, yang diprioritaskan adalah waktu verifikasinya lebih awal. Makanya saya tadi menyarankan bahwa silahkan dipersiapkan dengan baik sehingga ketika datang ke sekolah itu bisa secepat-cepatnya melakukan verifikasi. Kemudian yang untuk zona daerah ini agak berbeda tata cara seleksinya. Untuk zonasi daerah ini prioritas utama yang diterima adalah yang memiliki nilai gabungan paling tinggi. Nilai gabungan itu saya sudah jelaskan 2 kali tadi. Kemudian jika nilai gabungannya sama, maka prioritas yang diterima adalah pilihan sekolah. Pilihan pertama, pilihan kedua, atau pilihan ketiga. Nah, kemudian jika urutan pilihan sekolahnya sama, kemudian yang diprioritaskan adalah yang memiliki nilai ASPD tertinggi. Nah, jika nilai ASPD-nya pun sama, maka prioritas yang terakhir adalah waktu melakukan verifikasi. Seperti itu. Jadi, untuk yang zona daerah ini sebenarnya orang tua tidak perlu buru-buru melakukan verifikasi. Yang nilainya bagus memang harus segera verifikasi. Kemudian yang nilainya agak sedang itu tentu agak menunggu di mana potensi diterima. Kemudian jika yang nilainya agak-agak di bawah tentu melihat di mana yang masih memungkinkan untuk dapat diterima di sekolah yang diinginkan, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kalau kita bicara tentang penerimaan peserta didik baru ini kan juga dengan sistem yang pasti sudah disiapkan, tapi mungkin juga ada kemungkinan gitu ya Pak, ada kesalahan sistem ini. Adakah strategi atau persiapan-persiapan untuk mengatasi nanti siapa tahu ada sedikit error atau mungkin sistem yang tidak bekerja dengan baik? Apakah sudah disiapkan strateginya? Ya, jadi kami tidak khawatir kalau soal sistem ya, karena kita yakin bahwa sistem yang kita pakai ini adalah sistem yang sudah teruji selama bertahun-tahun dan selama ini tidak ada kendala. Ya, tidak ada kendala. Jadi biasanya kita siapkan kalau jika terjadi teknis misalnya mati lampu, ya itu kan sebenarnya kita sudah sarankan agar kemudian di sekolah itu ada genset ya. Kemudian Dinas Pendidikan juga sudah menyiapkan jika terjadi pemadaman listrik, dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ya, agar pada saat PPDB ini kan karena dilakukan secara online, maka tidak dilakukan pemadaman listrik seperti itu ya. Tapi kami sudah siap dengan bila kondisi ada yang kemudian gangguan seperti itu. Oke, jadi memang sudah disiapkan ya karena sudah teruji selama bertahun-tahun. Jadi segala macam rintangan dan hambatannya sudah bisa diatasi nanti jika terjadi sesuatu. Baik, untuk tahun ini Pak, mungkin adakah tantangan-tantangan lain gitu yang dihadapi dalam persiapan penerimaan peserta didik baru? Ya, sebenarnya tantangannya setiap tahun mesti ada ya. Tahun ini sebenarnya yang kita hadapi paling serius adalah kemudian data ya. Data. Kalau data itu kami secara maraton memang kemudian melakukan pendataan mulai dari sekolah anak-anak kita yang di kota Yogyakarta. Kita berkoordinasi dengan sekolah melakukan pendataan secara detail mulai biodata sampai nilai kita lakukan secara detail, kita verifikasi, dan itu berlangsung lama. Kemudian yang penduduk luar kota juga kita sediakan waktu yang cukup untuk dapat melakukan pendataan. Nah, jika kemudian ini dapat berjalan dengan baik ya, kemudian ya insya Allah PPDB di tahun ini dapat berjalan dengan baik ya, seperti itu. Baik, terakhir Pak, mungkin bisa diberikan closing statement untuk menutup perbincangan kita hari ini terkait dengan penerimaan peserta didik baru di Kota Yogyakarta. Silakan. Baik,
Jadi kami atas nama pemerintah Kota Jakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya seluruh regulasi yang menunjang PPDB di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan dengan perhatian yang cukup dari peserta didik dan orang tua, kemudian dapat mensukseskan terselenggaranya PPDB di Kota Yogyakarta dengan baik, lancar, kemudian adil dan terpercaya. Kita dari sisi pembuat kebijakan dan mengawal sistem tentu berusaha dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Tinggal kemudian orang tua memahami regulasi dan mendaftar sesuai dengan porsi maupun di mana dia dapat mendaftar. Jadi tentu tidak semua jalur bisa diakses sesuai dengan kondisi masing-masing, dan ini memang kami melakukan seperti itu agar semua lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat mengakses PPDB seperti yang kita harapkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Manarima untuk waktu dan informasi yang sudah diberikan. Kami tutup perbincangan hari ini. Semoga sukses selalu. Dan untuk Anda saudara, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Obrolan Pagi RBTV. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Felix Tris, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.